Halo, selamat datang di podcast Happy Umbara, tempat kita bisa ngobrol bareng tentang inovasi, teknologi, energi, dan berbagai fenomena lainnya. Kali ini kita akan bahas kabar mengenai Tesla yang santer diberitakan akan investasi di Indonesia. Bagaimana kisah selengkapnya? Let's get started. Berdasarkan data dari LMC Automotive, sebuah perusahaan riset asal Inggris, ada sebanyak 3,99 juta kendaraan listrik yang diproduksi sepanjang tahun 2021. Angka tersebut belum termasuk mobil hybrid yang masih menggunakan bensin dan juga baterai secara bersamaan. Nah, Cina mendominasi sebanyak 57% dari total produksi mobil listrik di dunia sepanjang tahun 2021. Menyusul Eropa dengan 20% dan Amerika 12% produksi. Yang menarik adalah Jepang hanya berkontribusi sekitar 0,9% dari total produksi mobil listrik di dunia di sepanjang tahun 2021. Sementara itu, di Cina, selain berkembang pesat di pasar domestik, mereka juga mengalami peningkatan di ekspor mobil listrik. Tercatat sejumlah 500.000 unit diekspor sepanjang tahun 2021. 100.000 dari 500.000 unit itu adalah merek Tesla yang berasal dari pabrik mereka di Shanghai. Dari angka itu kita tahu bahwa Tesla sangat dominan di pasar mobil listrik dunia. Dan ini membuat produsen mobil lainnya asal Amerika itu mulai tidak tenang. Ada General Motors dan Ford. Mereka telah mendeklarasikan bahwa mereka akan mulai membuat mobil listrik. Setidaknya hingga tahun 2030, mereka menargetkan sudah 100% elektrik. Jadi dari sekarang mereka mulai bertransisi, meninggalkan mobil-mobil dengan mesin bensin dan beralih ke mobil-mobil yang berbasis baterai. Tren popularitas kendaraan listrik ini secara langsung melipat gandakan kebutuhan industri terhadap baterai yang merupakan komponen utama dari mobil listrik. Baterai yang digunakan oleh mobil listrik ini adalah jenis lithium ion atau baterai yang biasa kita gunakan di perangkat elektronik sehari-hari seperti laptop dan handphone. Lalu bagaimana dengan produksi baterai di dunia? Apakah kemudian dengan berkembang pesatnya mobil listrik, kemudian produksi baterai juga berkembang pesat? Apa bahan bakunya dan siapa sih yang mendominasi pasar produksi baterai di dunia ini? Akhir-akhir ini isu produksi baterai ini mulai menghangat, baik itu di dunia maupun di Indonesia ya. Beberapa waktu lalu di headline media, Menteri Marves, Luhut Panjaitan mengatakan bahwa dirinya kembali dihubungi oleh Tesla dalam rangka untuk rencana pembangunan pabrik baterai lithium di Indonesia. Menarik. Ini sebenarnya bukan kali pertama Tesla mencoba untuk melakukan investasi di Indonesia. Karena pada tahun-tahun sebelumnya mereka nampaknya sudah sempat mengirimkan proposal namun ditolak oleh pemerintah Indonesia karena dianggap terlalu mendikte pemerintah Indonesia. Lalu apa sih sebenarnya niatan Tesla untuk datang ke Indonesia? Apa yang jadi target mereka? Apakah hanya tentang membuat pabrik baterai atau apa? Jadi upaya Tesla untuk mendekati Indonesia dalam rencana mereka untuk membuat pabrik baterai itu sebenarnya tidak melulu tentang mobil listrik. Tesla pada tahun 2015 meluncurkan yang namanya Tesla Energy, sebuah perusahaan energi yang berfokus pada energy storage system, menciptakan suatu sistem yang bisa menampung energi dalam skala besar. Si Tesla Energy setidaknya punya 4 produk sampai saat ini. Yang pertama ada namanya Powerwall. Powerwall ini adalah penyimpan energi seperti baterai dengan kapasitas sekitar 13,5 kWh. Nah, ini biasanya digunakan di rumah-rumah untuk menyimpan energi dari solar panel yang dipasang di atap rumah. Kemudian produk kedua mereka adalah baterai dengan kapasitas 100 kWh. Ini merupakan baterai yang dipasang di mobil Tesla Model S. Teman-teman nanti bisa cari tahu, googling ya. Dengan kapasitas 100 kWh ini kira-kira berapa kilometer jarak yang bisa ditempuh oleh Tesla Model S.
Lalu produk ketiga ada yang namanya Tesla Power Pack dengan kapasitas 232 kWh. Nah, ini merupakan energy storage system skala industri yang kiranya mampu mensuplai daya ke 50 rumah sampai 50 rumah ya. Nah, ini sangat menarik. Kemudian produk yang keempat ada yang namanya Megapack. Sebuah energy storage system yang mampu menyimpan energi listrik hingga 3 megawatt hour. Ini kalau ditaruh gitu ya di sebuah komplek perumahan, itu bisa mensuplai daya listrik hingga 500 rumah. Nah, lalu apa hubungannya produk Tesla ini dengan Indonesia? Sebentar. Jadi di Amerika itu, Joe Biden sedang gencar-gencarnya untuk meningkatkan kapasitas pembangkit energi terbarukan, khususnya dari solar panel dan juga dari tenaga angin. Ini menciptakan peluang kepada para pelaku industri di Amerika untuk mensuplai kebutuhan dari Amerika ini. Tesla melihat ini sebagai peluang. Dia melihat bahwa solar panel dan energi angin itu tidak akan bisa konsisten tanpa sistem penyimpanan energi. Karena kita tahu ketika siang hari solar panel bisa mendapatkan suplai dari sinar matahari, tapi di malam hari dia nggak dapat sinar matahari. Nah, sistem penyimpanan energi ini menyeimbangkan atau menyempurnakan sistem pembangkit listrik tenaga surya ini, karena pada siang hari ketika dia mendapatkan sinar, si Megapack atau sistem energy storage system dari Tesla ini bisa menyimpan sebanyak-banyaknya tenaga listrik yang ekses, yang tidak terpakai di siang hari. Kemudian di malam hari dia bisa menyalurkan energi yang dia simpan di siang hari kepada pengguna listrik, baik itu rumah maupun industri. Bisa terbayangkan dengan bantuan si energy solar storage system ini, biaya pembangunan atau pembangkit listrik yang terbarukan itu makin murah, dan itu Tesla akan jadi semakin kompetitif dengan kapasitas itu. Menarik bukan? Jadi nggak cuma mobil listrik yang ingin didominasi oleh Tesla, ada juga pasar energi yang jumlahnya tuh nggak kalah besar dengan pasar otomotif. Ini jadi salah satu alasan kenapa Tesla kemudian datang ke Indonesia. Tapi alasan sebenarnya di luar itu adalah bahwasanya niatan Joe Biden, niatan Amerika untuk mengembangkan energi terbarukan, kemudian niatan Tesla untuk menyokong dengan energy storage system ini, tidak sejalan dengan kondisi yang sedang dialami oleh Amerika saat ini. Simon Morse, seorang CEO dari Benchmark Mineral Intelligence di Amerika, mengatakan seperti ini. Amerika itu sangat tertinggal dalam hal produksi baterai. Bayangkan di Amerika hanya ada 4 megafactory atau pabrik dengan skala besar yang memproduksi baterai. Sementara di negara pesaingnya Tiongkok, itu ada sekitar lebih dari 90 pabrik skala besar yang memproduksi baterai. Dan tidak hanya itu, pabrik-pabrik baterai di Amerika mendapatkan suplai mineral dan bahan baku itu dari luar negeri semua. Jadi data dari Simon Morse ini mengatakan bahwa hanya kurang dari 1% bahan baku mineral yang digunakan untuk membuat baterai di Amerika itu berasal dari dalam negerinya sendiri. Artinya industri baterai di Amerika itu sangat bergantung terhadap suplai mineral dari luar negeri. Dari sini mulai terjawab, ada suatu kondisi yang memaksa Tesla harus keluar. Jadi nggak bisa hanya bermain di Amerika kemudian dia mendominasi pasar energi dan pasar otomotif. Mungkin beberapa dari kawan-kawan sudah bisa menebak apa yang dimiliki Indonesia. Bagaimana posisi Indonesia di kumparan krisis baterai yang dialami Amerika saat ini? Jawabannya adalah karena memang di Indonesia ada bahan baku atau mineral dasar yang digunakan untuk membuat baterai yang jumlahnya cukup signifikan. 25% cadangan nikel di dunia ada di Indonesia. Nikel adalah salah satu bahan dasar atau mineral dasar untuk membuat baterai lithium ion. Selain mineral-mineral lain tentunya lithium, kemudian ada kobalt,
ada mangan, dan mineral-mineral lainnya. Lithium sendiri di Indonesia tidak begitu banyak. Justru lebih banyak di Amerika Selatan, di Argentina, di Chile, di Kanada. Amerika sendiri sekarang mendapatkan lithium dari Kanada. Nah, nikel tidak banyak. Yang banyak punya nikel itu Indonesia dan Australia. Australia kalau nggak salah 21% dari seluruh cadangan dunia. Tapi kemudian kenapa Indonesia bisa lebih menarik dari Australia? Di Indonesia, biaya operasional untuk menghasilkan nikel berkualitas itu jauh lebih murah dibanding di Australia. Dari segi biaya buruh dan lain sebagainya. Nah, ini nggak cuma Tesla yang tertarik untuk berinvestasi di produksi baterai atau produksi nikel untuk bahan dasar baterai di Indonesia. Ada beberapa perusahaan lain seperti Bolt Minerals asal Kanada yang justru sudah lebih dulu. Dia sudah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Indonesia untuk memulai operasi atau proyek produksi nikel di pegunungan Cyclops di Papua. Kemudian ada perusahaan lain juga seperti Vale asal Brasil. Kemudian ada Toyota dan Honda juga sudah turut investasi di bidang produksi baterai di Indonesia. Dan kita tahu ada beberapa perusahaan Cina lainnya yang sepertinya sudah mulai beroperasi di Sulawesi untuk menghasilkan entah itu nikel ataupun lithium sebagai bahan dasar dari baterai lithium ion. Nah, kompetisi yang semakin ketat ini membuat Tesla akhirnya yang sebelumnya sempat dikatakan oleh Luhut mendikte Indonesia mulai melunak sekarang. Mungkin terbuka pintu negosiasi untuk lebih fleksibel dan mengikuti keinginan-keinginan dari pemerintah Indonesia. Dan ini nggak ada salahnya karena kondisi Amerika sekarang ini sangat pada posisi krisis. Jadi mau nggak mau mereka harus mulai bernegosiasi karena banyak sekali keuntungan yang didapatkan oleh Tesla dan Amerika ketika kerjasama ini bisa terwujud. Yang pertama adalah karena Indonesia ya terhubung langsung dengan pasar besar Asia, Cina, dan Jepang. Kita punya akses langsung ke sana. Jadi bisa dibayangkan ketika baterai dihasilkan di Indonesia, atau setidaknya bahan dasar baterai bisa diproduksi di Indonesia oleh Tesla, itu bisa mendukung industri besar, industri mobil listrik maupun industri elektronik yang ada di negara-negara produsen seperti Cina dan Jepang. Selain tentunya mensuplai baterai untuk negara konsumen seperti Indonesia. Jadi dibuat di Indonesia, dipakai di Indonesia. Apapun itu bentuknya, entah itu baterai yang sudah jadi, atau bahan dasar yang setengah jadi, atau mungkin biji mineral, nikel dan lithium, itu bisa diekspor dan bisa dipasarkan langsung ke negara-negara pengguna dari bahan dasar ini. Nah, ini adalah sebuah keuntungan lain bahwa negara kita adalah negara maritim, negara kelautan ya. Jadi punya akses yang lebih efisien dan lebih mudah dibanding dengan jalur darat. Dan untuk negara Amerika sendiri, nikel yang ada di Indonesia ini akan menjadi obat untuk krisis yang mereka alami terkait dengan baterai yang kemudian menjadi obstacle untuk pengembangan mobil listrik di negaranya sendiri. Kita tahu Ford dan General Motors sudah mulai ngegas untuk produksi mobil listrik. Ini nggak akan bisa terwujud kalau industri baterainya nggak berkembang. Jadi nggak bisa buat mobil listrik tanpa ada dukungan industri baterai. Kecuali mereka harus impor baterai. Dan ketika mereka impor baterai, mereka akan semakin didikte oleh negara pesaingnya yang merupakan produsen baterai terbesar di dunia, yaitu China. Ini menarik untuk kita tunggu. Apakah kemudian kerjasama Tesla dan Indonesia akan terwujud atau tidak? Kita akan bahas pada video selanjutnya. Buat kalian yang punya sudut pandang ataupun knowledge lain tentang topik yang kita bahas kali ini, please banget tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian suka dengan konten channel ini, jangan lupa ketuk tombol subscribe ya. Sampai jumpa di konten selanjutnya.